Oke, Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada. Muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Peji Channel. Oke Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari mana petaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kita bahas yang ringan-ringan saja Lur, ya toh, tentang apa ya alam lah, cuaca atau apapun, dan yang tentunya juga akan berhubungan dengan beliau Satrio Piningit ini, ya toh. Bagaimana kita ketahui banyak yang membahas tentang beliau, ya kan, yang insya Allah bukan hanya saya saja, tapi di seluruh Nusantara banyak, ya, bahkan di luar negeri pun ada banyak yang bahas ini Lur. Tapi yang kalau yang di luar negeri, misalkan di Arab, itu hanya membahas Imam Mahdi. Kalau di sini kan enggak, ya toh. Kita banyak menjuluki sebutan atau ya katakanlah Satrio Piningit, Ratu Adil, Bocah Angon, dan lain sebagainya. Tapi tujuannya satu tujuan atau satu orang yang kita bahas. Banyak ya kan, akhir zaman ini akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin dunia, ya kan. Sebagaimana kita ketahui, runtuhnya Turki Utsmani itu adalah yang terakhir, dan itu kita memang terjajah dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam, ya kan. Sekarang ini syariatnya, mau baik syariat hakikatnya semua itu, ya kan. Dan semua membicarakan, Afrika pun juga membicarakan. Coba buka sampai channel-channel daerah Afrika, Amerika atau Arab, itu ada yang membahas hal ini gitu loh. Tapi yang tentunya yang mayoritas, bukan mayoritas ya, cuma banyak yang beragama Islam yang lumayan banyak lah. Kalau di sini kan hampir 90% itu. Kalau di Afrika kan ada juga yang penduduknya juga yang 70% yang beragama Islam, seperti itu. Dan juga hal sama membahas beliau. Bahkan ya toh, sebelum kita, nenek moyang pun juga akan menceritakan hal itu. Atau kita bagi Joyoboyo itu di kerajaan Joyoboyo, Kediri, kerajaan Kediri, membahaskan Satrio Piningit. Juga kerajaan, bahkan para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, pernah ada yang menyebutkan akan datang seorang pemimpin akhir zaman terakhir, atau setelah zaman kenabian selesai. Nah, kan sekarang kan sudah terbagi berapa zaman, ya kan, nabi, terus zaman nabi, para sahabat, terus kerajaan. Nah sekarang ini kita ini zaman apa ini, aduh lupa. Kalau yang tahu komen Lur, zaman apa sekarang ini lah, lupa sih Rek. Inilah saatnya, saatnya Nusantara ini bangkit Lur. Sudah saatnya Islam akhir zaman ini bangkit. Islam akhir zaman ini bangkit dari negeri kita. Sudah saatnya, ya toh, kita pemuda-pemudi Nusantara dan juga semuanya lah, apalagi kita bukan lagi seorang pemuda ya kan, tapi tentara kita nanti, bukan tentara kita, pengikut atau prajurit-prajuritnya itu kebanyakan juga pemuda-pemudi, ya kan. Bahkan pasukan Satrio Piningit ini atau Mahdi bukan hanya pria Lur, atau laki-laki, tapi wanita pun juga ada, seperti itu. Kembali ke zaman Rasulullah, ya kan. Siapa itu kalau nggak salah, lupa lagi namanya Rek, ya kan, seorang wanita yang petarung tangguh, ya kan. Ini nanti ada gitu loh. Makanya nanti ini zamannya akan konkret lah nanti, bagaimana
kerajaan-kerajaan atau ratu-ratu, entah ratu siapa, ratu Zima atau siapa itu nanti akan ada gitu loh. Zaman kerajaan di negeri kita itu ada itu nanti. Bahkan konon Ustadz siapa itu saya lupa, apakah sudah meninggal apa enggak itu. Kan mana raja-raja kerajaan kan sudah berkumpul, ya kan. Beliau mengatakan raja-raja Nusantara itu sudah berkumpul. Untuk apa? Untuk perang katanya. Perang apa? Nggak tahu, begitu jawabnya. Mungkin perang akhir zaman seperti itu. Nah semuanya pada ngumpul loh sekarang ini. Bahkan pun sudah lama mungkin ya toh berkumpulnya. Maka dari itu mari lur, berbanggalah atau berbahagialah kita itu. Entah kapan, tapi insya Allah lur, tenang saya, insya Allah akan tiba waktunya nanti seperti itu. Jadi jangan perlu khawatir atau apa, atau apakah terlewat pada zaman kita, Allah a'lam. Tapi saya mengatakan 90% insya Allah di zaman kita, di zaman saya ini gitu loh, atau di zaman Anda semuanya, saudaraku seluruh Nusantara, insya Allah itu gitu loh. Insya Allah di zaman kita, jangan khawatir. Karena semuanya sudah konkret loh. Apalagi bencana-bencana gitu sudah terjadi. Dan baru-baru ini yang mana di Amerika, di LA sana, ya kan, tentara Allah begitu marah gitu, kebakaran sampai habis seperti itu satu kota. Dan juga di kota Mekah kemarin banjir, hujan badai, wis komplit lah. Jadi apinya sudah keluar. Kalau di Nusantara kan airnya, atau air nih, air angin, kita di sini air angin keluar. Kalau di Amerika apinya sedang bekerja, unsur apinya yang sedang bekerja. Coba sampai buka di YouTube atau di Facebook, itu kan mengerikan ya kan. Bukit sudah habis terbakar, bisa rumah-rumah pun rata seperti kayak perang itu ya kan. Padahal itu bukan perang, kebakaran itu bukan apa-apa loh. Kehendak Allah, takdir Allah ya kan. Tentaranya bila turun ya seperti itu. Kesalahan apa ya, cari sendirilah, kesalahannya pasti banyak ada itu tentunya. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya seperti itu ya toh. Kita hanya tinggal menunggu waktu, atau beliau pun juga tentu tidak sabar lagi, karena walaupun beliau memang nggak punya apa-apa, tapi perasaannya kuat gitu loh, seperti itu loh. Bahkan nalurinya pun mungkin lebih kuat daripada kita, jauh lebih kuat. Apa yang terjadi di negeri kita itu beliau tahu. Bagaimana sekarang yang terjadi di negeri kita itu sebetulnya negeri kita ini ingin dicaplok itu lulur. Kenapa dicaplok ya? Karena sumber daya alam ini yang jadi incaran semua negara, terutama Amerika, Cina. Sumber daya alamnya itu nomor 1 di dunia lur. Tapi ya gimana lagi, memang belum waktunya Allah memberikan seorang pemimpin pengelola, yang pemimpin dan juga bisa sanggup mengelola hasil-hasil bumi atau pertambangan atau pertanian ya kan. Kalau beliau muncul insya Allah lur, akan komplit. Beliau bukan hanya ahli perang, ahli strategi, tapi juga insya Allah juga ahli pertambangan, energi, tanah, pertanian, ya tumbuh-tumbuhan, wis komplit. Nggak perlu beliau pelajari, kan sudah ada, sudah punya pengetahuan itu yang ya kan. Dan tentunya diberikan oleh Allah lewat petunjuk-petunjuknya yang yang beliau belajar di atas sana lur. Saya nggak tahu belajar di mana, tapi ya di atas tentunya ya loh. Diberikan petunjuk langsung oleh Allah dari atas sana. Jadi ya intinya insya Allah beliau pun juga tidak sabar mungkin ya toh, karena lihat kondisi situasi negeri kita ini dan dunia pada umumnya memang mengerikan seperti itu lur ya kan.
apalagi banyak desas-desus virus atau penyakit akan datang lagi. Nah, serangan apa lagi ini ya kan? Konon sih katanya hampir di bulan 2. Nah, kan sama persis dengan Korea Corona kemarin itu ya toh. Kan di bulan 2 itu, tahun 18 atau 19 kalau nggak salah itu Lur. Ini konon katanya ya bulan 2. Nah, apalagi gitu. Serangan apa lagi mereka lancarkan? Wes. Ya, tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah ya toh untuk keselamatan dan kesehatan kita nantinya jika eh, penyakit atau virus itu benar-benar masuk ke Indonesia. Saya nggak tahu atau belum pernah dengar kabar virusnya itu gejalanya seperti apa. Ya, belum dengar Lur. Mungkin teman-teman saudaraku yang pernah dengar, monggo komen di kolom komentar seperti itu Lur.